فما أحد أظهر في قولنا ولا نعم يا ربي هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة من كل قول من الأهوال المختلفين يا ربي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الرضا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على النبي baru jadi masih belum bisa pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بهذا الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة بالدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا والله حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه اليوم بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih surah Al-A'raf ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardh la ba'da islahiha dzalikum khair in kuntum mu'minin. Al-A'raf ayat 85. Wa arsalna
dan kami utus, kami angkat menjadi rasul ila Madyana, ke kota Madian atau kabilah Madian, ya. Jadi ada yang mengatakan kota, kampung Madian itu, ada yang bilang kabilah, ya. Siapa yang diutus? Ahahum, saudara mereka, yaitu dari keturunan Nabi Ibrahim, saudara nasab, namanya Syuaibah, yaitu Nabi Syuaib. Qala, Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kamu kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Jadi semua nabi, semua rasul mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan beribadah hanya kepada Allah. Semua satu akidahnya, yaitu tauhidullah. Sesudah itu baru syariat. Kalau syariat beda, nggak ada masalah, ya. Syariat Nabi Muhammad nggak sama dengan syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Isa, ya. Itu nggak ada masalah. Tapi pokoknya semua mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, beribadahlah kamu semua kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, tidak ada lagi Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qad ja'atkum bayyinatun, telah datang kepada kamu bayyinah. Bayyinah itu dalil, hujjatun, mukjizatun. Meskipun mukjizat Nabi Syuaib tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi di dalam kisah-kisah Nabi disebutkan. Ya, jadi mukjizat itu fungsinya hanya untuk merayu supaya kaumnya makin tertarik, ya, untuk menunjukkan bahwa benar dia itu utusan Allah. Karena mukjizat itu hanya untuk Nabi dan Rasul. Manusia nggak punya mukjizat, ya. Manusia paling memiliki karomah, ya, maunah, ya. Kalau mukjizat hanya untuk Nabi dan Rasul. Telah datang kepada kamu bayyinah, dalil, hujjah atau mukjizah. Dari siapa? Min rabbikum, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala sidqi, di mana dalil ini, hujjah ini, mukjizat ini menunjukkan tentang kebenaran aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk memberitahu kepada kaumnya bahwa benar Nabi Syuaib ini Rasulullah SAW. Jadi semua nabi diutus itu orang-orang soleh semuanya, ya. Orang-orang yang paling baik dari semuanya. Makanya ustadz, guru, kiai
ya, ulama kalau dia mau berdakwah, mau mengajak umat, harusnya dia jadi orang baik, ya. Jangan hanya pintar ngomong doang, tapi nggak pandai mengamalkan, nggak pandai memberi contoh yang baik kepada umatnya. Nabi Rasul, ucapannya, perbuatannya, ibadahnya dilihat oleh umatnya. Dan manusia yang paling baik dari yang paling baik. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa siapa saja yang ingin berdakwah, mengajak umat ke jalan Allah, maka dia harus menjadi orang yang paling baik dari yang baik. Bukan hanya pandai ngomong, pandai pidato, tapi tidak ada perbuatannya, ya. Makanya kita yang pentingin sekarang ini amaliyah, prakteknya. Buktikan, ya. Kalau kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah, buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi contoh yang baik untuk semua manusia. Nah, ini semua nabi, termasuk Nabi Syuaib. Fa'aufu. Nah, perintah aja nih. Jadi setelah Nabi Syuaib mengajak beriman, beribadah kepada Allah, kemudian diwajibkan kepada mereka fa'aufu. Fa'aufu itu maksudnya tepatilah, ya. Atimu, sempurnakanlah al-kaila wal mizana. Al-kaila kalau bahasa kita timbangan, ya, timbangan, ukuran, ya. Karena di zaman Nabi Syuaib umatnya itu curang, ya, di dalam melakukan perdagangan, ya. Makanya ada kan ayat juz amma tuh, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, ini harus terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Pedagang-pedagang sebagian yang curang di dalam timbangannya, di dalam ukurannya, di dalam dagangnya dah, ya. Dan kita rasakan, ya, tipuan-tipuan. Apalagi sekarang ini, ya, yang dari Cina itu beras, ada yang dari plastik, telur dibikin, sayuran dibikin. Coba lihat tuh, teknologi kalau dipegang sama orang nggak benar, bahaya. Iya, sampai bisa tuh telur itu, ya. Dipecahin benar, tapi kalau dipecahin nggak hancur-hancur, orang dari zat kimia. Kalau pada bisa bikin tuh jadi kol, dan termasuk yang lain. Nah, ini yang kita makan ini harus hati-hati, jangan-jangan bikinan dari pabrik. Makanya banyak yang pada sakit sebab makanan. Orang-orang yang jahat hanya ingin mendapat untung yang besar dengan cara menipu barangnya. Kan ada di program TV itu yang investigasi apa itu, ya, yang ayam tiren, ya, ayam mati kemarin ada dijual 3.000 satu ayam, udah mati masih laku juga itu. Coba di pabrik-pabrik, jadi dibeli di depan, jadi ada videonya. Dari pabrik besar itu ayam udah mati, orang pada beli dari pintu, dari pagarnya 3.000. Ya, kalau bagi pedagang yang jahat lumayan kan tuh, ya. Dibeli 10 ekor 30, kalau dijual bisa 300 tuh. Hati-hati tuh makan ayam yang udah bangkai. Belum yang lainnya dah, ya.
luar biasa. Kalau kita lihat di TV itu investigasi, nggak berani kita makan semuanya aja. Bom yang pakai borak, ya, apa zat-zat kimia itu, masya Allah. Belum timbangannya dikurangi, lihat di pasar-pasar timbangan itu, ya, banyak yang nggak tepat. Yang 1 kilo nggak ada, paling 9 on. Saya pernah waktu baru pulang dari Arab beli bahan baju di Mampang Perapatan, pasar Mampang. Ada itu toko baju di situ. Beli 2 meter baju ini, baju putih. Jahit, tukang jahit. Udah kira-kira 10 hari. Nah, kalau jahit itu ya, tukang jahit itu kebanyakan janjinya nggak pernah benar. Janji 10 hari lagi kita datang, masih belum lagi. Sampai kita suruh tanggalin, Pak. Tanggalin kapan jadinya. Kan pakai bon tuh. Dia yang tanggalin tuh. Datang, belum jadi juga. Bajunya ada digantung, belum dikancingin. Masya Allah. Kalau di kampungan itu ada begitu, kalau di sini begitu, ya. Kita datang belum jadi, alasannya apa? Katanya bahannya nggak cukup. Nah, gimana sih? Saya paranin lagi di Mampang. Karena bapak saya di situ ada kios dagingnya, ada 2, dan semuanya kebanyakan dari kampung saya itu yang pedagang daging di situ. Saya paranin. Nih, saya beli ini tempo hari 2 meter, ukur. Maaf Ji, Pak Haji, maaf Pak Haji. Sekarang Pak Haji minta yang mana aja dah, nggak pakai bayar lagi. Gitu. Bukan masalah begitu. Ini udah lama kita nungguin nggak jadi-jadi. Nggak taunya kurang. Padahal waktu ngukurnya ditambahin segini. Ngukur seret, ditambahin lagi segini. Motongnya disempongin. Wow. Kalau nggak ada 2 meter. Coba lihat tuh. Coba kalau sampai 100 meter aja dijual, dipotong-potong jadi berapa meter didapat tuh. Termasuk daging begitu juga. Timbangan daging itu nggak ada yang sekilo, 9 on. Coba kalau 10 kilo dijual, dari 9 on, sekilo didapat. Kalau 100 kilo, 10 kilo didapat. Dari bohongin orang saja udah dapat 10 kilo. Kalau 100 kilo dijual, umpamanya ada orang yang mau ngawinin, ya mesen daging 100 kilo, ya suruh potong-potong, cincang-cincang dah, jadiin sekilo, 40 potong umpamanya. Nah orang bawa pun gak ditimbang lagi kan, nggak ada 100, paling 90. Jadi 100 kilo didapat 10 kilo, 10 kilo kalau kasih 100, udah berapa? Dari bohongin timbangan udah untung. Belum tak setorannya dikurangin lagi, udah untung lagi. Ya tuh, makanya yang begitu nggak berkah. Habis rumahnya, bangkrut dagangnya, orang sumpahin lo. Udah begitu dagingnya kita pilih yang cakep, sekilo dipotong banyak banget, lebih dari sekilo. Pasti timang kan lebih kan, dipotong. Yang cakepnya dipisahin, yang jelek lagi ditimbang. Gitu. Atau sekilo dipotongnya nggak sampai sekilo, tambahannya dikasih yang jelek, gitu. Bohong. Jadi dari timbangannya bohong, dari ukurannya bohong, dari barang-barang dicampur-campur. Itu terjadi ini sama sebelumnya. Sampai di zaman Nabi pun, ketika Nabi melihat pedagang korma, Nabi masukin dalam tangannya, dalam korma itu basah. Kata Nabi, ini apa nih? Kata orang itu, kena air hujan. Kata Nabi, yang basah pisahin yang basah, yang kering pisahin yang kering. Gitu. Mengapa dibasahin? Karena kalau ditimpang jadi berat. Itu. Nah ini dong. Disuruh kaumnya itu menepati timbangan dan ukuran. Makanya ayat amwailul mutaffifin tuh, masya Allah, celaka orang ya, yang mengurangi timbangan. Kalau giran dia beli
minta ditambahin. Kalau orang beli media dikurangin. Termasuk beras, ya beras itu nggak ada seleter itu. Saya dulu waktu di pesantren Gontor itu kalau pergi ke sana tuh ke Gontor kadang-kadang naik kereta. Di kereta itu ada yang jual dodol Garut. Kita beli itu 3 bungkus dodol Garut. Memang murah sih. Sampai rumah isinya cuma 5 biji. Gimana itu ya? Bener plastik, pabrik begitu. Itu contoh tuh. Terus kita berhenti tuh di stasiun beli nasi, dibawa dicontohin ayam. Pas kita beli isinya telur itu. Itu contoh-contoh kecil itu ya. Mungkin kita bisa ngerasain di sini bagaimana gitu. Gitu. Makanya dalam Islam kalau dagang harus jujur. Maka kata Nabi, at-tajir as-shadiq ma'al anbiya. Pedagang yang jujur bersama Nabi. Saking susahnya mencari pedagang yang jujur. Sulit, susah ya. Kalau di zaman kejayaan Islam atau ulama-ulama yang menjadi pedagang, contohnya dia dagang emas. Kalau toko emas kan emas semua toko barang. Dan setiap emas itu ada stempelnya. Jadi tahu nih emas dari toko saya, ini emas dari toko si Anu. Terus tuannya ini nih pergi ke masjid sholat, disuruh jaga pembantunya. Pembantunya jaga, datang orang dari kampung beli emas. Dia tuh emasnya ada harga, ada yang 700, ada yang 800, 900, 1000, semua ada harganya. Pembantunya jual emas yang 700 menjadi 1000. Dan yang belinya mau. Kenapa? Karena biar 1000 juga dijual di kampungnya masih untung. Pas tuannya pulang dari masjid ketemu di jalanan, dilihat tuh itu emas dia tuh, ditanya berapa kamu beli? 1000. Kata yang dagang, ini harganya 700 bukan 1000. Kata dia yang beli itu nggak apa-apa, biar 1000 juga nggak apa-apa, saya masih untung, saya jual di kampung saya. Kata yang punya emas, nggak bisa, ayo ke toko saya, itu emas saya itu toko saya, ayo pulangin duit kamu. Coba ada nggak tuh pedagang yang gitu? Hah? Dipaksa itu yang beli redok, nggak usah, biarin lah, nggak bisa. Ini harga yang 700 bukan 1000. Diteng-teng tuh orang, dibawa itu ke tokonya. Ditanya tuh pembantunya, mengapa kamu jual yang 700 jadi 1000? Kata pembantunya, dia mau, biar dia mau juga nggak boleh. Dipulangin tuh duitnya. Ada ya pedagang begitu? Iya tuh, satu contoh tuh. Ya. Sampai begitunya tuh, takutnya memakan harta yang haram. Ini Nabi Syuaib, ini udah ribuan tahun. Dan itu terus terjadi di setiap masyarakat. Penipuan-penipuan. Belanja online juga ada juga yang begitu. Ya. Contohnya cakep banget, pas beli, jelek banget gitu. Makanya kalau beli online tuh kita baca komentar. Komentarnya bagaimana itu? Kalau ada komentarnya, udah jangan dipakai itu. Ya. Jadi jangan langsung main beli aja, kan ada pertanyaan di situ. Bagaimana nih bahan ini? Atau ada yang bilang bagus, terus yang ini bagus, terus kita ikutin tuh. Pas di bawah jelek, ikutin yang jelek itu, jangan. Gitu, ya. Kenapa? Nggak semuanya orang jujur. Ya. Bisa saja dijujur anak buahnya, tapi kalau Cina material itu saya waktu baru pindah ke rumah saya, dulunya kita di rumah Kiai Khaidir, karena rumah kita yang satu masih dikontrakin, belum habis kontrakannya. Pas udah habis, kita pindah ke situ. Terus Kiai Khaidir beliin
tangki air sama Pak Haji Madali Cilandak. Itu anak buahnya tuh yang datang tuh, kata dia, Pak Ustadz, saya dulu kerja sama Cina. Pekerjaan saya bikin kolam renang. Dan untuk kolam renang harus digali oleh gendrok. Waktu itu 9.000, 10.000 upahnya waktu itu sehari. Ya. Tapi yang aturannya 10.000, saya kasih 9.000 gitu. Dan itu bertahun-tahun. Gendroknya itu saya kasih 9.000, bukan 10.000. Padahal aturannya 10.000 dari Cina. Karena saya mandornya, saya kasih 9.000. Udah bertahun-tahun, rupanya kebongkar. Ada yang ngomong, kok dari dulu 9.000 terus gitu. Kata Cina, 10.000 dari dulu. Dia tuh lagi kerja tuh di mana? Langsung dipanggil, langsung dipecat saat itu juga. Tuh Cina tuh dia, main-main. Makanya kalau kita beli di material, Cinanya nggak ada anak buahnya sama harganya. Kita beli apaan gitu, ya sama. Tapi kalau di selain Cina, bosnya kagak ada, anak buahnya dinaik. Ya. Yang aturan 30.000 jadi 40.000. Gitu. Ya, tapi kalau Cina nggak main-main. Itu lihat tuh, ya bukan orang Islam, tapi benar ya, jujur. Ya. Ini Pak Haji ada tuh, tapi kagak jujur. Ya. Bagaimana? Ya. Ya. Sembayangnya rajin, ya. Tangannya megang tasbih, ya. Tapi giran dagang bohongin orang. Mana itu? Ya. Cina tuh yang bukan agama Islam, tapi jujur, benar. Ya. Itu satu contoh. Ya. Jadi begitulah nih Nabi Syuaib ini kaumnya itu pada menipu, makanya diperintahkan fa'aufu, tepatilah, sempurnakanlah al-kaila wal mizana, timbangan dan ukuran, wala tabkhasun nasa ay wala tunqisu, jangan kamu kurangin timbangannya, ukurannya kepada manusia. Asya'ahum itu yaitu barangnya, ya, barang-barang mereka yang mereka beli jangan dikurangin. Kalau memang dibeli 3 kilo, ya 3 kilo. Kalau perlu ditambahin. Ada jamaah saya di Selipi, dia pedagang beras, jujurnya luar biasa, orang bendahara masjid itu duitnya kapan aja diminta ada, sekarang pun nggak kurang. Maka sampai sekarang nih udah berapa puluh tahun bendahara dia. Orang jujur banget, masya Allah. Kata jamaah itu duit utuh dengan taruh di bank, utuh kapan mau minta ada gitu. Padahal dia nggak ke masjid beras itu. Kalau diuntung dikit ada kaleng khusus buat anak yatim di kampungnya. Kampungnya di Garut apa di mana gitu. Di kampungnya terkenal nih Haji ini. Tapi orang mukanya dia kenal, namanya doang dikenal. Kenapa? Karena setiap 3 bulan dari loket itu dikirim ke kampungnya buat sedekah orang miskin dari hasil keuntungan dagang beras. Dan orangnya jujur, pelayannya jamaah saya dari Jawa. Dia tinggal di situ, terus membantuin. Dia muazzin, qori juga. Tapi dia membantu dagang beras. Ya, jujur banget dah, sama. Bosnya jujur, anak buahnya jujur. Jadi bosnya nggak ke pasar-pasar, dia aja tuh sendirian tuh. Yang dagang orang jujur banget. Nah, ustadz juga, muazzin, imam. Kalau ada acara, dia yang qorinya gitu. Itu sebab karena dia timbangannya, ukurannya semua jujur, semua orang pada beli sama dia beras. Ya tuh, jadi berkahnya itu di situ. Kalau kita di pasar kan orang tahu kan, si Ano suka ngurangin timbangan, si Ano barang nggak bagus. Makanya kalau pergi ke pasar,
kayak pasar Tebet umpamanya, mau beli sayuran, kita lihat yang banyak orang beli, itu pasti bagus lah. Beli ayam, yang banyak orang beli, pasti bagus. Beli daging, yang banyak orang pada ngantri, itu bagus. Yang satu tukang daging kosong, itu pasti nggak bagus. Nah kalau di pasar tuh kita mau ngapain aja lihat yang ramai, pasti bagus lah. Karena dia mangkal di situ bertahun-tahun, orang apa? Tapi kalau tukang sayur penuh, yang lainnya kan tukang sayur kosong, kayak bengong aja. Yang di sini orang pada ngantri, sampai kadang-kadang nemenin bini, itu tuh kosong tuh. Tapi enggak, yang ini juga kan, setiap juga, semuanya orang kesini sampai kosong, bengong aja. Kenapa? Karena orang pada tahu tuh nggak bagus. Beli makanan, kue-kue kering pada itu, ada yang satu tuh di samping tukang daging tuh ngantri, yang sebelahnya kosong, orang bengong aja. Kenapa? Karena itu pasti bagus, gitu ya. Restoran gitu juga, kalau penuh itu pasti bagus, kalau kosong pasti nggak bagus. Bengkel-bengkel motor pada berjejer itu, yang satu rame, yang satu kosong, yang rame jangan yang kosong. Nanti ke situ diketok gitu. Kalau pakai kapok ke situ, itu ada penumpang. Saya dulu pakai Vespa itu kalau kasih sen ke kiri bunyi, tit, 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 masih baru. Jadi setiap kasih sen bunyi, ada itunya. Itu harganya 350.000 dulu itu. Masih Vespa 4 juta. Itu sennya yang bunyi itu 300.000. Tahu-tahu kita ke Kramat Jati itu mogok. Kita servis tuh, bukan servis sama Cina, bukan servis sama orang kampung. Udah. Tahu-tahu alat itu hilang. Kok nggak bunyi lagi? Kok nggak bunyi nih ya? Akhirnya kita ke Cina nanti di situ, yang biasa kita servis tuh. Kata Cina, nggak ada ini Pak Haji. Nah kemana? Kemarin mau dicopotin katanya. Gitu. Ditanya, ini diservis di mana? Di Solo tuh ada tuh di yang mau ke pasar Kramat Jati itu ada bengkel situ di jalanan. Nggak ada dicopotin katanya. Dicopotin kurang ajar banget itu. 350.000, udah nggak pakai lagi lah, mahal waktu itu. Waktu itu 350.000 ngajar berapa kali itu? Ya? Amplop masih 50 berapa itu? Itu Masya Allah. Jadi bukannya kita curiga sama orang, tapi hati-hati, hati-hati. Ya, nggak semuanya orang baik. Jadi benar nih, cakep lah nih. Ya, ini ayatnya. Ini belum pernah dibahas di kampung-kampung, di majelis taklim belum pernah kebahas ini. Ya, tentang perlunya kita jujur di dalam timbangan dan ukuran, termasuk juga bahan-bahannya dah. Ya. Kan banyak sekali penipuan-penipuan dari makanan-makanan, ya, buah-buahan. Ya, kalau kita beli buahan, suruh cobain manis. Di duku itu kalau yang di jalanan dah, saya nggak sebutin. Habis beli di sana 2 kilo, terus kita ke pasar PSPT, tanya duku waktu itu kita beli 20, beli dah tuh 4 kilo, yang di PSPT 30, sama. Kata yang dok, Pak Haji, sini, mana itu dukunya, sini timbang, sini. Timbang itu cuma 2,5 kilo. Kata dia di sini mahal, timbangannya pas. Kata, oh begitu, iya di jalanan itu timbangannya nggak pas. Oh di sini pas. Ya itu satu contoh itu. Masya Allah, ya luar biasa. Benar nih, ya. Nabi Syuaib udah perintahkan kepada kaumnya, wa aul kaila mizana, jangan sampai kamu mengurangi timbangan. Wala tufsidu fil ardi. Nah, ditambahin lagi. Dan janganlah kerusakan ardi di tempat kita ini. Ya. Di mana kita tinggal itu namanya ardun. Ya, apakah kita di kampung, di kota,
orang di aja lah di kantor orang, jangan merusak. Ya. Ada bil kufri. Yang pertama menjadi orang kafir. Wal tidak maksiat. Ya. Saya beberapa hari itu beli baru lalu saya siram taruh tuh di pot itu, masuk ke dalam dulu, balik lah kagak ada. Masya Allah, lihat aja tuh orang di situ. Saya taruh di bawah pohon tuh, di pot itu taruh situ, sampai saya siramnya kan banyak bekas bubuk-bubuk tuh, saya siram tuh pakai selang. Udah masuk lo ke dalam dah, balik lagi kagak ada. Sahabat, makanya di kampung-kampung kita itu rumah pada dikunci, dirapetin, pagarnya ditutup, karena orang bulan mandi banyak banget, nggak boleh terbuka dikit. Ya. Ada yang nggak benar gitu, nggak semuanya orang baik di jalanan, ada juga orang yang nggak baik. Belum hilang motor, hilang sepeda, wah udah. Di rumah saya itu kan dulu ada sampi, itu kalau ngombongin itu kan pakai apa namanya itu baskom, pakai itu. Tahu-tahu baskomnya ada yang pijak-pijak. Jadi orang-orang yang itu tuh yang mengutin itu baskom masih baru dipijak-pijak, langsung ditaruh di itunya. Sempet-sempetnya tuh ya, dipijak-pijak dulu kan pada penyok-penyok itu, dipikir nggak pakai lah tuh, dimasukin atau dikeranjangin, ini pergi lah. Masya Allah, itu termasuk tuh membuat kerusakan, membuat maksiat dengan mencuri, padahal nggak seberapa. Ada di dekat rumah saya tuh, dia jual ayam, ada timbangannya, timbangan ayam terus taruh di samping rumahnya, di tembok, hilang. Apalagi burung dah biasa nanti hilang. Kalau dulu ayam ada semua. Itu kita ini semua umat Islam harusnya jangan sampai begitu. Tapi ada nggak umat Islam yang mencuri, ada nggak? Yang korupsi ada nggak? Ini umat Islam terbesar di dunia. Korupsinya nomor satu di dunia. Korupsinya. Korupsi itu bukan nyolong lagi tuh, ngerampok, begal gitu. Kalau begal motor habis, itu begal-begal itu tuh harusnya tuh. Oh Cinaan ya, hukum mati. Yang korupsi di Saudi dipancung, yang korupsi, yang narkoba dipancung. Di kita yang korupsi enak, dikasih remisi, masuk penjara, turun dari KPK masih begini juga. Cengak-cengik, merusaknya luar biasa nih negeri. Sebab apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Bil ma'asi, dengan berbuat maksiat. Makanya nih kita yang ngaji nih, kita usahakan supaya menjadi orang baik dah, ya. Paling tidak jangan menyakiti orang, ya. Apalagi di bulan Muharram. Bulan Muharram itu banyak ulama yang sudah mempraktekkan ketika masuk Muharram diluaskan rezeki untuk keluarganya, istri, anak dikasih itu. Dan kata dia terbukti selama setahun rezeki saya mengalir. Dan Muharram di samping juga kita membantu anak yatim, tapi ke dalam dulu, ke istri, ke anak, orang tua. Kalau masih lebih, baru ke anak yatim. Ke anak yatim dodoran, tapi ke bininya, kata bininya ke orang aja, anak orang aja lu perhatiin lu, anak lu kagak bini orang lu kasih duit, bini lu kagak kasih duit. Ke dalam dulu, kalau masih ada sisanya baru ke anak yatim, ke janda-janda. Jadi
ibda binafsika wa biman ta'mulu, kata Nabi. Mulai untuk dirimu dan kepada orang yang kamu bertanggung jawab. Kalau punya istri ke istri, punya anak ke anak, punya orang tua ke orang tua, masih lebih ke keluarga, masih lebih keluar. Jangan keluar terkenal tuh Pak Haji itu tuh dermawannya luar biasa. Kata bininya orang aja, kok bininya pelit banget tuh. Coba deh, untung bininya ngaji, kalau enggak dikasih racun tikus loh, busah loh, baru nyesel itu. Ya. Ke dalam, khususnya di bulan Muharram, dan ini dipraktekin. Dan ketika dia meluaskan rizkinya selama setahun, Allah berikan rizki yang nggak pernah putus-putus. Itu amalannya paling bagus tuh di bulan Muharram, yaitu bersedekah, berinfak ke dalam. Makanya nih ntar pulang nih kasih duit ke bini. Kata bini, apaan nih? Muharram. Ya. Kata bini, coba Muharram tiap bulan, enak banget tuh. Itu. Dia di samping ke anak yatim, ya. Tapi kan gembor-gembornya kan anak yatim, sampai lebaran anak yatim itu. Ada lebaran itu, anak yatim ada lebaran itu. Padahal sebenarnya ke dalam dulu, tahu ke dalam udah, baru ke anak yatim, baru janda miskin, ke dalam. Kalau ke dalamnya susah, dia keluar bagaimana? Dosa nih. Karena dia tanggung jawab memberi nafkah ke istri, ke anak, kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban bapak. Istri tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Sekaya apapun tuh istri, tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Suami semiskin bagaimanapun wajib memberi nafkah kepada istri. Wajib memberi nafkah kepada anak selama anak itu belum mampu bekerja. Anaknya umurnya 50 tahun tapi masih di pesantren, wajib kirim duit. Anaknya umur 20 tahun udah bisa kerja, nggak wajib lagi, gugur kewajiban. Tapi anak ke bapak tidak ada yang namanya gugur kewajiban, terus wajib memberi nafkah kepada orang tua. Meskipun orang tuanya koma, tetap anak wajib memberi nafkah ke orang tua, kewajiban. Tapi dalam prakteknya mungkin enggak, tapi tetap secara hukum wajib. Jadi bulan Muharram ini di samping kita puasa, kita sedekah, kita berbuat baik, kita berobat, dengan sampai jangan merusak di muka bumi ba'da islahiha, setelah diutusnya rasul-rasul. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu lebih bagus kalau memang kamu mengaku sebagai orang yang beriman. Cukup lah ya, maka udah bunyi nggak usah diterusin lagi lah ya, udah nggak konsentrasi lagi ya. Baiklah ya, mudah-mudahan di bulan Muharram ini Allah berikan kita keberkahan, umur panjang, sehat, walafiat, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, keturunan yang soleh dan soleha, yang menginfakkan hartanya Allah berikan keberkahan, yang telah meninggal dunia mendapat maghfirah dan rahmah wa bihatin ya wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma aghnina bil ilmi wasa'ilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.